Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya dengan NIM 220100015. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS Teknik Pemboran 2. Next. Ini untuk soal-soalnya. Untuk soalnya kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah sumur dengan total depth 11.226 feet dan casing issue pada 5.821 feet LOT dilakukan dengan lumpur 9.6 ppg dan diperoleh tekanan sebesar 1250 psi. Saat ini berlumpur 10.1 ppg dan berapa estimated integrity fluid density? Jawab. Di sini rumusnya yaitu estimasi integrity fluid density sama dengan buka kurung test pressure terus dibagi 0.052, dimana angka ini itu ketetapan, terus dibagi dengan depth of test, terus ditambah sama test fluid density, dan hasilnya kita masukkan angka-angka tersebut. Di sini ada test pressure ada 1250 ini PSI, terus di sini ada angka ketetapan, dan depth of test itu 5.821 yaitu dari casing issue ditambah 9.64.1 untuk ketetapan, terus ditambah sama 9.6 yaitu dilakukan dengan lumpur sebesar 96 ppg, dan hasilnya yaitu 13.7 ppg. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu well kick. Yang pertama, dan untuk well kick sendiri yaitu masuknya fluida formasi. Terus nomor pertama yaitu inflow adalah masuknya fluida formasi seperti gas, minyak, dan air ke dalam lubang formasi seperti tekanan formasi lebih tinggi dari tekanan lumpur. Nah, terus apa tanda-tanda terjadinya inflow? Yaitu peningkatan laju alir, lumpur kembali ke permukaan lebih tinggi dari pompa, terus ada pengurangan volume lumpur tiba-tiba tanpa adanya penambahan lumpur, terus juga ada tekanan anulus meningkat secara tiba-tiba. Nah, terus juga ada tindakan pengendaliannya seperti shut in well, menutup sumur menggunakan blowout preventer atau BOP untuk menghentikan aliran fluida. Terus juga ada well control method seperti metode driller method dan juga weight and weight method untuk menyeimbangkan tekanan sumur. Terus juga di sini ada sebab B, jelaskan sebab-sebab terjadinya well kick. Di sini juga pengertian loss sirkulasinya yaitu kehilangan sirkulasi, di mana hilangnya sebagian atau seluruh lumpur pemboran pada saat disirkulasikan dan masuknya ke dalam formasi yang sedang dibor, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara tekanan hidrostatik lumpur dan dengan tekanan formasi. Lalu di sini ada loss of hydrostatic atau kehilangan tekanan hidrostatis, di mana dalam sumur adalah tekanan yang diberikan oleh kolom fluida
untuk menahan tekanan formasi. Jika tekanan ini berkurang atau hilang, fluida formasi dapat masuk ke dalam sumur menyebabkan well kick atau bahkan blowout. Nah, terus di sini juga ada di gambar ini ada cavernous formation, di mana cavernous formation adalah formasi yang banyak terdapat rift dan gravel dan juga goa-goa, sehingga terdapat ruang pori yang cukup besar sebagai tempat mengalirnya fluida. Terus ini ada natural fracture, yaitu retakan atau rekahan yang terbentuk secara alami di dalam batuan sehingga menyebabkan tekanan geologi seperti tektonik, perubahan tekanan pori, atau proses pelapukan. Di sini ada induced fracture, di mana rekahan atau retakan yang terbentuk akibat kegiatan manusia seperti pemboran terus hydraulic fracturing atau fracking atau perubahan tekanan dalam sumur. Terus sini juga ada highlight permeable formation, di mana lapisan batuan yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengalirkan fluida melalui pori-pori batuan. Next, nomor C, jelaskan tanda-tanda terjadinya kick. Di sini ada 4 tanda-tandanya, yaitu perubahan volume lumpur di mud pit, terus flow rate meningkat saat pompa dimatikan, terus juga ada perubahan tekanan dalam sumur, dan terakhir perubahan ROP atau rate of penetration. Nah, terus ini ada perubahan volume lumpur di mud pit adalah volume lumpur tiba-tiba meningkat dan menandakan ada fluida masuk ke dalam formasi menggantikan lumpur. Terus ini ada flow rate, di mana meningkatnya fluida saat pompa dimatikan. Terus flow rate, yaitu lumpur meningkat tanpa perubahan pada parameter pompa, atau bisa menandakan formasi sedang mengisi sumur dengan fluida formasi. Terus juga ada sini ada perubahan tekanan dalam sumur, di mana peningkatan standpipe pressure bisa terjadi jika ada gas atau fluida formasi yang naik ke permukaan. Terus juga di nomor 4 yaitu perubahan ROP atau rate of penetration, yaitu bisa terjadi karena tekanan formasi membantu menekan mata bor ke bawah sehingga pengeboran menjadi lebih cepat. Terus D, kapan dapat terjadinya well kick? Saat menembus formasi dengan tekanan tinggi atau over pressure zone. Terus 2, selama drilling pengeboran dengan lumpur yang terlalu ringan, terus kehilangan lumpur atau loss circulation. Nah, di sini ada kehilangan lumpur loss circulation, itu tiba-tiba si tekanan ini berkurang sehingga itu bisa dikatakan akan terjadinya well kick. Terus di sini ada tekanan tinggi. Kenapa ada tekanan tinggi atau over pressure zone? Nah, di sini itu karena tekanan
tekanan dari formasi itu lebih besar, sehingga itu bisa juga termasuk terjadinya well kick. Terus langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick yaitu deteksi awal well kick dulu, terus matikan pompa atau shutdown pump dengan hati-hati, terus juga ada tutup BOP atau blowout preventer segera dan secepatnya. Hitung berat lumpur yang diperlukan untuk well kill atau mematikan lumpur. Terus juga di sini ada F, jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat drilling berlangsung. Yang pertama itu ada prosedur yaitu hard shut in drilling, di mana prosedurnya yaitu hentikan pengeboran, angkat bagian bawah biar pompa tetap menyala, terus dengan sambungan alat di atas meja putar, hentikan pompa, dan terus juga memeriksa aliran. Jika positif, tutup BOP di anular atau ram preventer. Terus buka HCR ketika cuk sudah menutup. Baca dan catat tekanan pada interval 2 dan 5 menit. Terus juga rekam volume yang masuk. Persiapan untuk operasi kontrol sumur. Nah, di sini ada gambar, di mana gambar ini ketika ada pompa kan masih menyala. Terus sini BOP juga masih open dan tekanan masih stabil. Terus dihentikan pompanya. Ini dihentikan pompanya, terus juga sini cuk ditutup, terus bagian ini juga bagian anular juga ditutup jika positif akan terjadinya kick, dan pressure juga udah mulai naik dan mulai berubah di sini. Terus ini ada juga soft shut in drilling, dimana gambar tersebut sama seperti yang tadi hard shut in drilling, tapi prosedurnya yaitu hentikan pengeboran, terus angkat bagian bawah biarkan pompa tetap menyala. Dan ini juga dan dibedakan di bagian ini nih 5. Jika positif lalu buka HCR, terus itu BOP, tutup terdesak dengan lembut. Sama sini juga ada, tetap kita membaca intervalnya berapa, terus catat volume masuk, dan juga mempersiapkan operasi pengendalian sumur. Next, ini G, jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat tripping out. Nah, di sini ini untuk safety valve-nya. Ini buat prosedurnya ada install VOSV dan tutup, terus tutup BOP, tutup HCR, dan juga sama baca dan catat tekanan pada interval 2 dan 5 menit, terus catat volume masuk, terus persiapan operasi pengendalian sumur atau stripping. Nah, ini adalah safety valve. Terus ini seperti kayak tadi yang dibedakan, itu ada safety valve-nya pada saat tripping out. Juga sama buat soft shut in-nya, pasang VOSV, terus dan tutup, terus
buka HCR-nya, tutup BOP, tutup terdesak, baca dan catat tekanan interval, catat volume, sama persiapan operasi pengendalian sumur pada saat sumur stripping. Nah, di sini juga untuk H, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan driller method. Di sini ada H. Terus yaitu metode wet and wake hanya diperlukan satu kali sirkulasi. Terus aliran masuk akan disirkulasikan keluar, sementara lumpur kill wake dipindahkan ke dalam sumur secara bersamaan. Terus saat memompa fluida kill dari permukaan ke mata bor, jadwal tekanan pipa bor harus benar-benar diikuti. Setelah itu, tekanan pipa bor dipertahankan konstan hingga lumpur kill kembali ke permukaan. Nah, di sini untuk I, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan wet and wake method. Yang pertama, mulai dengan menghidupkan pompa hingga mencapai kill rate atau laju pembunuhan. Terus dengan menjaga tekanan casing tetap konstan. Terus kedua, saat bersirkulasi dengan kill mud tekanan casing harus dijaga konstan hingga kill mud mencapai mata bor. Setelah itu perlu menjaga tekanan pipa bor tetap konstan. Kemudian melanjutkan sirkulasi dengan tekanan pipa bor yang konstan hingga berat kill mud mencapai permukaan. Terus kemudian matikan operasi pemompaan dan amati pipa bor dan casing. Jika sumur berhasil dibunuh, tekanan pipa bor dan casing akan menjadi 0. Setelah itu jika tidak dimatikan, maka masih ada aliran yang masuk ke dalam sumur atau ke dalam lubang formasi. Di sini ada jelaskan prosedur kill the well. Yang pertama, amati tekanan tubing dan anulus. Pastikan semua pressure gauge pada X-Mastery dan manifold dalam keadaan baik. Pengukur tidak berfungsi dengan baik harus diganti dengan yang lain. Pompakan tubing dan anulus dengan solar dan kill fluid seperti pada program workover. Terus catat pumping pressure. Terus juga amati sumur selama 15 menit. Melanjutkan operasi apabila sumur belum mati. Catat SITP atau SICP dan juga blade off jika ada gas yang terperangkap. Kalkulasikan berat kill mud berdasarkan catatan dari SITP atau SICP. Terus ulangi kill well sesuai yang dibutuhkan dengan menggunakan berat mud yang baru. Nah, di sini ada nomor 3. Pertanyaannya itu slow pump rate test adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya 1/2 atau sampai 1/4 dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasil biasa disebut sebagai kill rate pressure atau KRP atau slow circulation rate pressure. Nah, di sini ada A, kapan dilakukan slow pump rest, terus B, kapan SCRP perlu dipakai. Nah, jawabannya yaitu setelah yang nomor 1, kapan diadakan slow pump rate test, yaitu setelah ada perubahan sifat lumpur, setelah ada perubahan pada pahat BHA setiap pemboran sekitar 500 feet setiap awal shift atau tour. Terus kapan SCRP perlu dipakai? Nah, di sini ada ketika mematikan well kick dengan drill method, itu sirkulasi 2, dan mematikan well kick dengan wet and wake method. Ini untuk
metodenya ya. Terus juga nomor 4 yaitu directional drilling. Itu ada A, alasan yang mendasari melakukan pemboran berarah, yaitu alasan topografi, terus ada alasan geologis, serta alasan lainnya. Nah, ini buat alasan topografi ada formasi produktif di bawah payau dan sungai, serta formasi produktif di bawah bangunan kota. Itu termasuk alasan topografi. Serta alasan geologis, yaitu ada kubah garam. Kubah garam itu formasi geologi yang terbentuk dari endapan garam yang meresap ke atas melalui lapisan sedimen. Nah, kubah garam memiliki struktur seperti kubah. Terus juga seperti ini nih, ada garam itu membentuk kubah dan dapat memiliki bentuk permukaan dan bawah permukaan yang unik serta patahan. Terus juga ada alasan lainnya. Di sini alasan lainnya saya ambil cluster system. Sistem pengelompokan perusahaan produsen migas berdasarkan wilayah kerja mereka. Sistem ini dibuat untuk menekan biaya produksi. Dan juga ada alasan lainnya, yaitu mengatasi blowout. Terus B, tipe-tipe pemboran berarah. Di sini ada 3 tipe, yaitu swallow definition type dan return to vertical type, dan juga deep deviation type. Nah, swallow deviation type ini tipe pemboran berarah di mana penyimpangan dari vertikal mulai terjadi. Ini ada mulai terjadi pada kedalaman dangkal. Ini masih dangkal. Terus tujuan utama dari metode ini adalah untuk menghindari rintangan di dekat permukaan seperti zona patahan, terus juga formasi yang tidak stabil. Terus return to vertical, di mana tipe pemboran ini yang awalnya mengalami penyimpangan dari vertikal, terus tetapi kemudian dikembalikan ke arah vertikal sebelum mencapai target. Terus ini ada deviation type, di mana tipe pemboran ini penyimpangan dari vertikal mulai terjadi pada kedalaman yang lebih dalam dibandingkan swallow deviation type. Nah, di sini tekniknya dia digunakan untuk menjangkau reservoir yang lebih jauh dari titik awal pemboran. Terus next, ada proses pembuatan kemiringan lubang dan masalah-masalah yang dihadapi, dan menggunakan Badger bit, di mana mata bor yang digunakan untuk memperbesar lubang sumur atau memperbaiki lubang bor yang tidak rata. Terus juga ada spat bit, di mana mata bor digunakan pada tahap awal pemboran, terutama untuk menembus lapisan permukaan yang lunak. Nah, terus ada knuckle joint, sambungan fleksibel pada rangkaian pipa bor yang kemungkinan adanya gerakan sudut tertentu. Terus ada web stock, di mana alat ini digunakan dalam pemboran berarah atau sidetracking untuk mengalihkan jalur pemboran dari sumur utama. Nah, berfungsi sebagai pemandu agar mata bor menyimpang dari jalur asli dan membuat cabang baru. Terus ada turbo drill. Sistem ini menggunakan turbin sebagai sumber tenaga utama.
digunakan sumber untuk pertama memutar mata bor. Terus ada Dynadrill. Alat ini yang bekerja dengan prinsip positif displacement motor untuk memberikan tenaga putar dan juga meningkatkan efisiensi pemboran. Terus D, metode yang digunakan untuk pengarahan lubang bor. Ada di sini kita menggunakan metode BHA. Yang pertama pendulum, terus fulcrum dan stabilasi. Nah, di mana pendulum itu teknik yang digunakan untuk mengurangi sudut inklinasi dengan menggunakan pemanfaatan gaya gravitasi dan konfigurasi stabilizer. Terus juga di sini ada fulcrum, teknik yang digunakan untuk meningkatkan sudut inklinasi dengan menciptakan titik tumpu di sekitar bit menggunakan stabilizer. Dan yang terakhir stabilisasi, metode untuk mempertahankan inklinasi tanpa perubahan besar, memastikan lubang bor tetap stabil dan mengikuti jalur yang telah dirancang. Next, ada peralatan survei. Sini ada magnetic single shot dan multi shot. Nah, ini tuh menggunakan kamera khusus untuk merekam posisi alat. Ini kamera perekam untuk mengetahui posisi alat di dalam lubang bor. Nah, untuk single shotnya yaitu mengambil satu kali gambar saat alat diturunkan ke dalam lubang bor. Terus yang multi shot mengambil gambar berkala saat alat naik atau turun. Terus ada measurement while drilling atau MWD, di mana ini adalah teknologi